Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Soliha, NIM C24190033 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas tentang praktikum ketiga kemarin pada mata kuliah Biologi Populasi Ikan. Di situ kita belajar tentang pengantar praktikum laboratorium. Jadi kita belajar tentang prosedur operasional baku atau POB, kemudian ada belajar tentang alat dan bahan yang digunakan ketika kita menganalisis sampelnya. Pada poin prosedur operasional baku atau POB, yang pertama yaitu mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Yang kedua yaitu jam kerja dimulai pukul 8.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga yaitu harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Yang keempat yaitu setelah selesai wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat yang sudah digunakan serta membuang limbah atau sisa sampel yang sudah tidak digunakan lagi. Yang kelima yaitu wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan di laboratorium. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan ketika analisis sampel. Yang pertama yaitu ada mikropipet. Mikropipet ini berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Alat yang kedua yaitu ada timbangan digital yang berfungsi untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Cara penggunaannya yaitu yang pertama tekan 0 atau T hingga di layar menunjukkan 0,0000. Yang kedua yaitu masukkan bahan yang akan ditimbang dalam keadaan kering ke dalam timbangan, lalu tutup kembali penutup timbangan. Yang ketiga yaitu tunggu hingga angka di layar stabil. Yang keempat yaitu catat bobot sampel yang ada pada layar. Yang kelima yaitu angkat kembali sampel, lalu bersihkan kembali tempat peletakan sampel. Yang keenam yaitu kalibrasi kembali dengan menekan 0 per T hingga di layar menunjukkan 0,000. Yang ketujuh yaitu matikan kembali timbangan, pastikan timbangan dalam keadaan yang bersih dan rapi. Alat yang ketiga ada vortex yang berfungsi untuk menghomogenisasi sampel atau larutan. Cara penggunaannya yaitu yang pertama hubungkan dengan arus listrik. Kedua, tekan tombol on untuk menyalakan vortex secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Kemudian yang keempat yaitu letakkan sampel di piringan pemutar. Yang kelima yaitu setelah menggunakan vortex, kembalikan tombol pada posisi off. Yang keenam yaitu lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan vortex dalam keadaan bersih dan rapi. Alat yang keempat yaitu ada mini inkubator. Fungsinya untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Cara kerjanya yaitu yang pertama, hubungkan dengan arus listrik, tekan tombol on di belakang mesin. Kemudian atur suhu yang akan digunakan dengan cara menekan tombol panas ke atas untuk menaikkan suhu dan ke bawah untuk menurunkan suhu. Yang ketiga yaitu setelah suhu sudah sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke dalam lubang inkubator. Kemudian ambil sampel dari mesin, lalu lepaskan penghubung arus listrik. Yang keenam yaitu pastikan keadaan mini inkubator dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian ada alat yang kelima yaitu ada hot plate stirrer. Alat ini berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Cara kerjanya yaitu yang pertama hubungkan dengan arus listrik, kemudian yang kedua letakkan gelas kaca, yang ketiga putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya.
Yang keempat yaitu setelah penggunaan, putar tombol hit dan setir ke angka 0. Lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Alat yang keenam yaitu ada elektroforesis yang berfungsi untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat degradasinya dalam sebuah medan listrik. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik lalu tekan on. Yang kedua yaitu buka tutup elektroforesis, masukkan gel agar-agar, tuang PAE hingga terendam. Kemudian masukkan sampel ke dalam sumur. Dilanjutkan dengan menutup lalu diatur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Ambil dan tutup kembali dan lepaskan penghubung listrik. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Alat yang ketujuh yaitu ada UV fluorescent table yang berfungsi untuk memvisualisasi DNA maupun RNA pada gel agarosa. Cara kerjanya yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik, lalu buka kaca penutup dan letakkan gel agarose di meja UV. Langkah yang kedua yaitu tutup dan tekan tombol on. Langkah yang ketiga yaitu setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off. Buka dan ambil gel agarose. Yang keempat yaitu keringkan meja UV dengan tisu. Langkah yang terakhir yaitu tutup dan lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan mesin dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian alat yang ke-8 yaitu ada PCM yang berfungsi untuk aplikasi gen. Cara kerjanya yaitu yang pertama, hubungkan dengan arus listrik, kemudian tekan on di belakang mesin. Langkah yang kedua yaitu pilih amplification dan masukkan program. Yang ketiga yaitu buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam flat. Tutup kembali dan tekan start. Lalu lanjutkan dengan amplifikasi telah selesai. Tandahkan dengan bunyi, kemudian tekan finish. Langkah yang terakhir yaitu ambil dan tutup kembali mesin PCM dan lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan mesin dalam keadaan bersih dan rapi. Lalu ada alat yang ke-9 yaitu ada mikrosentrifuge. Alat ini berfungsi untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, natan dan supernatan. Cara kerjanya yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Langkah yang kedua yaitu buka tutup mesin dan buka tutup plastik. Langkah yang ketiga yaitu masukkan larutan dalam tub, letakkan di kedua sisi dengan segera lalu tutup. Langkah yang keempat yaitu putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu dan tekan untuk menyalakan mesin. Langkah yang terakhir yaitu setelah penggunaan, ambil sampel, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan mesin dalam keadaan yang bersih dan rapi. Kemudian selain alat-alat yang sudah disebutkan sebelumnya, ada seperti tip mikropipet, box mikrotip, spatula, mikrospester, gelas piala, CD gelung, dry ice, box ice, dan cetakan gel. Selain alat-alat yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada bahan-bahan yang digunakan seperti ada TAE yang berfungsi untuk penyangga, lalu ada loading day yang berfungsi untuk menambah densitas, kemudian ada DNA leader yang berfungsi untuk elektroforesis produk PCR. Yang keempat yaitu ada DDH2D yang berfungsi untuk mengencerkan primer. Terus ada primernya yang berfungsi untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Kemudian ada plate yang berfungsi untuk tempat sampel saat proses
sequencing. Kemudian ada DNA atau RNA seed yang berfungsi untuk metabarcoding dan pengawetan sampel. Ada PCR yang berfungsi untuk PCR, kemudian ada fluorescence yang berfungsi untuk mengubah sinar dari UV, kemudian ada GPT buffer yang berfungsi untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel, ada protka yang berfungsi untuk merusak protein untuk mengikat lipid, dan ada ethanol absolut yang berfungsi untuk sterilisasi. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya.